Selamat pagi Sobat Kemhan, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Defense Advocate kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Suarah Madinah. Nah seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan topik tema yang begitu menarik terkait dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah dong ya. Untuk menemani pagi hari Anda tentu terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa kita harus menjaga imun, menjaga kesehatan, menjaga kondisi kita, terus semangat dan juga terus berolahraga. Nah sesuai dengan episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan. Langsung saja yuk kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Sudah ada Laksma TNI Dr. Ari Zakaria selaku Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, singkatnya Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan RI. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Kayaknya kalau dokter ditanya kabarnya bagaimana nih? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini terkait dengan pembahasan yang sebenarnya kalau kita membahas tentang pandemi COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya dok ya. Katakanlah kita negara Indonesia ini masih berada di posisi yang katakanlah belum aman seperti itu dari COVID-19. Namun sebelum kita membahas terkait dengan strategi, terus langkah apa yang dilakukan oleh Kemhan di tengah masa pandemi ini, saya ingin bertanya dulu kepada dokter. Bagaimana sih pendapat dokter terkait dengan kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi? Ya kita seperti kehidupan lah ya. Kita harus lihat teman-teman yang lain. Kita bisa lihat selalu ada yang lebih jelek dari kita. Kita juga lihat selalu ada yang lebih baik dari kita. Kalau melihat dengan jumlah penduduk 270 juta, ya, dengan kondisi begitu beragam, dengan 17.544 pulau, Indonesia tuh ya tiap kali saya pertemuan di komunitas kesehatan regional ASEAN maupun luar negeri selalu dipuji. Mengapa? Indonesia selalu bisa bertahan dalam tiap pandemi. Dari flu burung maupun pandemi COVID. Dan bahkan kadang-kadang mereka bertanya, benar tuh Indonesia cuma segitu angkanya. Yang lain aja berat segala macam semua. Kami pun kadang-kadang tidak bisa menjawab. Tapi dikatakan baik, dengan beban, dengan situasi kondisi Indonesia, kita harus bersyukur. Ya. Angka kita COVID di angka berapa sih? 1 jutaan sekian. Bayangkan mengatur 17.500 pulau. Sekian suku bangsa, sekian beragam, sekian pintu masuk. Ini kita masih hebat. Kita sampai sekarang belum masuk gelombang kedua, ketiga, belum. Kita gelombang 1 sudah turun. Malah mungkin baru ini agak naik lagi sedikit nih. Kita lagi monitor bagaimana nanti habis lebaran. Mungkin akan mulai gelombang kedua. Negara yang lain, Eropa, Korea, Jepang, itu udah gelombang ketiga malah. Ya. Begitu beragamnya. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Kenapa Indonesia agak lain. Tapi itu saya bilang, kita harus selalu bisa bersyukur. Banyak negara yang lebih berat dari kita. Yang paling sekarang dapat sorotan adalah India. Karena India dengan penduduk 1,3 miliar dan menurut dugaan dalam waktu 5-10 tahun dia akan mengalahkan penduduk Cina. Sekarang sedang hebat-hebatnya. Baik, nah tentu ada langkah atau strategi yang dilakukan juga untuk bisa meminimalisir dari katakanlah seperti yang terjangkit gitu, korban seperti itu. Namun langkah apa sih strategi juga yang dilakukan khususnya nih dari Kemhan sendiri? Nah, di negara kita juga seperti negara lain, kalau berbicara kesehatan, maka leading sektor adalah Kementerian Kesehatan. Nah, di mana fungsinya Kemhan? Kesehatan zaman sekarang tidak bisa hanya dilihat di bidang kesehatan. Karena kesehatan pun mencampuri bidang pertahanan. Dulu kita ancaman tuh ancaman perang. Sekarang ada namanya ancaman siberne.
Kita kenal dulu dengan istilah NUBIKA, nuklir biologi kimia. Sejak 15 tahun yang lalu berubah jadi CBRNE. Chemical, Biological, Nuclear, Radiation, and Explosive. Nah, dari semua ancaman itu, yang paling berbahaya adalah biological. Itu yang disebut dengan biothreat. Ya. Kenapa demikian, Dok? Ya, karena ancaman dengan biologi susah deteksinya. Nuklir, kita punya alat peringkat nuklir dan kita tahu siapa yang punya nuklir. Kita mulai dari mana? Lihat film Mission Impossible. Kita mulai dari film Chimera. Ya, teroris cukup masukkan virus ke badannya, kemudian disebarkan karena bukan main. Gimana deteksi virus di dalam tubuh? Nggak bisa. Ya. Pandemi sudah berjalan berulang. Dulu awalnya dunia mempercayakan itu pada WHO, World Health Organization, Badan Organisasi Internasional di bawah PBB yang menangani tentang kesehatan. Ada yang namanya IHR, International Health Regulation, yang mengatur tentang karantina segala macam semua. Tapi IHR ini adalah voluntary. Negara yang sanggup silakan mengerjakan. Yang tidak, belum tentu. Baik. Kalau seperti itu tentu kan di awal, tadinya Betul. sebelum masa pandemi ini masuk ke Indonesia, tim dokter, misalnya dokter juga tentu punya tim tersendiri, Betul. melakukan survei apa. Ya. Nah itu apa yang dilakukan pada saat awal kemarin? Nah, concern ini merubah pendekatan tentang kesehatan, khususnya pandemi. Amerika 2015 memulai inisiatif yang disebut dengan Global Health Security. Jadi health masuk topik security. Disinilah kedokteran militer, kami kesehatan yang dokter-dokter di militer berkumpul bahwa kesehatan sekarang bukan hanya domain orang sipil, tapi juga berkaitan dengan pertahanan. Okay. Nah, kita udah membicarakan tentang Ebola segala macam. Dari 2-3 tahun yang lalu kita bilang, kalau terjadi pandemi yang baru, apakah kita siap? Sampai itu menjadi satu topik di majalah Time. New pandemic, are we ready? Jawabannya adalah no. Karena itu begitu tahun 2019 ya, 31 Desember, kami selaku dokter militer, saya selaku Direktur Kesehatan Kementerian Pertahanan, kami ada grup. Saya ada grup ASEAN Center Military Medicine yang mencakup orang-orang kesehatan di semua Kementerian Pertahanan ASEAN. Kami juga ada grup namanya ICMM, International Committee Military Medicine, yang isinya adalah kapuskes orang-orang kesehatan di seluruh dunia. Begitu ada kabar itu, ya kita monitor aja apa yang sebenarnya terjadi di Wuhan. Baik. Ya. Baik, lalu tentu kalau kita sudah katakanlah sudah terjerumus Ya. lah gitu ya, sudah Ya. masuklah akhirnya virus ini Betul. ke Indonesia. Tentu Ya. ada antisipasi apa dan juga langkah-langkah yang dilakukan Ya. untuk bisa meminimalisir. Apa Betul. sejauh ini yang dilakukan, Dokter Ari? Jadi Januari 2020 kami membuat rapat semua kesehatan baik militer maupun sipil di Kementerian Kesehatan. Kami minta perketat semua jalur-jalur masuk karantina. Kami siapkan. Siap nggak rumah sakit? Bagaimana penanganan? Ternyata tidak siap. Siap nggak kita punya lab? Ternyata lab yang bisa memeriksa virus segala macam cuma lab Kesda di Jakarta. Sama ada lab Eijkman. Sama lab ada di Tropical Medicine-nya UNER. Terus UGM juga berapa. Tapi cuma segitu. Kita nyiapkan. Nah, begitu Maret diumumkan kasus pertama ada di Depok, ya, maka kita mulai rapat di bawah koordinasi Kemenko PMK. Karena kesehatan di bawah Kemenko PMK. Kami selaku Direktur Kesehatan Kemhan tentu diundang. Karena itu saya katakan, di domain kita udah mengerti tentang yang disebut dengan health security. Ya. Jadi pertanyaannya, ini bukan lagi domain kesehatan. Siapa yang bermain? Nah, kita bikin tim. Nah, dari tim itu gabungan, terus siapa leader sektornya? Ternyata aturan kita mengatakan bahwa semua bencana di Indonesia, leading sektornya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi BNPB ini selama ini lebih banyak menangani bencana alam. Sementara kalau bencana seperti pandemi itu bukan bencana alam.
itu bencana bisa buatan, ya. Tapi sejauh ini menyebutnya apa dokter? Dan kita nyebutnya udah tahu. Sampai saat ini WHO tidak pernah memutuskan atau menyebutkan sumber pertama itu dari mana. Awalnya dari Wuhan. Dia tidak bisa mengatakan apakah ini suatu mutasi normal dari virus yang ada di binatang. Pertanyaannya, kenapa dia nyerang manusia? Binatang apa yang disalahkan? Sampai sekarang pun tidak ada kejelasan. Jadi virus ini memang aneh. Lain dengan pandemi flu, lain dengan Ebola. Ebola dengan tegas dan cepat, itu monyet tuh. Pandemi flu, itu jelas tuh, burung, unggas. Virus COVID, banyak hal yang kita nggak ngerti. Oke, yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga kesehatan. Betul, itu sih yang paling penting apapun yang terjadi. Nah, gitu karena ya, itulah kami melakukan koordinasi antar kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan. Di bawah leading sektor adalah BNPB, meliputi Kemenkes, meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Karena ingat, kalau sudah masuk perbatasan segala macam itu bukan hanya urusan kesehatan. Ini urusan semua. Inilah yang kita bicarakan bagaimana awalnya. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan. Yang utama kita kejar waktu itu kita jual 3M. Ya. Ingat, yang pertama kali aja dulu, masker aja kita masih kontroversi kan. Oh jangan pakai masker. Enggak, masker itu buat yang sakit aja. Tapi setelah WHO mendeklar, oh negara misalnya waktu itu saya masih ingat tuh, Cekoslovakia, hanya dengan pakai masker kain aja bisa menurunkan. Maka masker for all. Dan itu digencarkan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Masker for all. Bikin tag. Semua pakai masker, nggak peduli sehat nggak sehat, nggak peduli maskernya cuma kain atau macam, pakai masker dulu. Berarti bisa dikatakan COVID-19 ini dimulai dari pernafasan dulu gitu ya? Karena betul, kita memang harus karena kita tahu masker. yang diserang adalah paru-paru. Paru-paru. Makanya penularan pertama ini penjaganya, masker. Kemudian kita gerakan jadi 3M. Virus ini ternyata walaupun nyebar cepat bikin kematian, bisa dicegah dengan mencuci tangan. Ya kan? Dan kemudian jaga jarak. Maka setelah gerakan masker for all, timbul gerakan yang kita kenal dengan di Indonesia 3M. Ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Oke, dan biasanya juga ingat pesan ibu. Ya, itu kita buat ingatkan. Kenapa? Karena di kultur masyarakat kita, ibu adalah yang dihormati. Jadi pakai embel-embel pesan ibu. Jadi ingat. Tapi itu untuk masyarakat umum. Nah, kalau untuk organisasi-organisasi, kementerian, kayak fasilitas rumah sakit segala macam, kita tegakkan yang disebut dengan 3T. Pertama ada tracing. Jadi begitu positif kejar tuh, dia kontaknya kemana? Kontak ke siapa aja? Segala macam semua. Ya. Timbullah kita di medsos ya, bagaimana Singapura segala macam, wah hubungan selingkuh aja bisa ketahuan. Ya Singapura satu kota, kita ini 270 juta. Ya. 17.510. Mau deteksi dari mana? Tapi kita jalankan tracing. Ya kan? Kemudian setelah tracing, orang yang kita duga kontak lakukan testing namanya, tes. Maka untuk bisa tes, alat diadakan dulu. Udah adakan waktu kan rapid test gimana cepetnya. Antibody dulu yang ada kan. Baru lama-lama udah berkembang bisa buat yang antigen. Tes. Kemudian awal-awal kan masih pusing. Lah yang bisa periksa seperti saya katakan tadi, belum siap kan. Labnya Bali Bangkes cuma ada di Jakarta. Untuk ngirim dari luar Jawa aja setengah mati. Belum ngirimnya. Eijkman udah siap. Lembaga akhirnya bangun secepat mungkin. Lab-lab segala macam. Sehingga yang kedua setelah tracing, testing. Nah tracing ini tidak bisa diserahkan orang kesehatan. Kita minta puskesmas. Puskesmas. Masuk ke daerah nggak gampang. Minta bantuan TNI. Kita gunakan lah Babinsa lah. Kita gunakan lah segala macam semua. Orang-orang. Ya. Ada tracing, tes, dan tes. Satu lagi yang terakhir adalah treatment. Jadi kalau sudah tes positif, ya diterapi. Nah terapinya sendiri apa? Semua juga bingung nih virus jenis apa. Ya. Virus pertama di Wuhan, dulu kita kenal cuma awalnya, udah kita sebut aja lah virus A.
Dalam waktu nggak sampai sebulan masuk Singapura. Ternyata strainnya beda dengan yang di Wuhan. Mereka sebut virus B. Nggak sampai seminggu kemudian masuk Australia. Loh, kok beda juga strainnya? Dari sekuen itu kita sebut virus C. Lalu yang sampai ke Indonesia? Nah begitu masuk di Depok, kita pikirkan ya, mestinya kalau nggak Singapura, Australia dong. Ya, A, B, C. Bukan. Strainnya lebih beda lagi. Kita D. Wow. Sekomplikated itu ternyata ya. Oke. Jadi ternyata virus ini berubah. Itu membuat semua ahli bingung. Baik. Ya. Baik, lalu tadi juga di awal dokter menyampaikan ada beberapa negara khususnya di Eropa gitu sudah mencapai ke gelombang ketiga. Nah mungkin ini info juga kepada Sobat Kemhan, apa sih perbedaan antara gelombang 1, kedua, dan ketiga? Apakah juga nanti Indonesia ada indikasi muncul gelombang kedua dan ketiga? Jadi mereka rata-rata kan naik ya ke atas. Begitu dibuat kurva itu grafik harian, kelihatan naik. Kemudian dengan ditemukan pengobatan segala macam semua ya. Biasanya ada 5 spesialis yang nangani di Indonesia itu ya. Dokter spesialis paru, penyakit dalam, anak, anestesi karena itu udah masuk ICU. Saya lupa kardiologi ya. Mereka bikin berdasarkan laporan-laporan penelitian-penelitian. Semua negara berusaha meneliti ya. Menyesuaikan dengan regionnya. Yang kemudian dilaporkan ke WHO. WHO akan ngecek. Oke nih proyek ini bisa dipakai. Nah, karena banyak negara sana kan negara Eropa kan sebenarnya kecil, ya kan? Inggris sampai ke batas Turki kan sama dengan Indonesia. Nah kan begitu naik puncak dia bisa tangani dan sistem kesehatannya sudah memadai, asuransinya berjalan, dia turun. Nah begitu turun ini, ya, itu kita sebut satu gelombang. Tiap negara berbeda, ada yang cuma 3 bulan, ada yang 4 bulan, tergantung berapa cepat dia kuat. Nah begitu turun, sama seperti orang kita, orang mulai lengah kan, wah udah teratasi lah, sudah normal aja. gitu ya. Tiba-tiba masuk strain baru, tiba-tiba terjadi perubahan mutasi dari strain virus, naik lagi. Jepang, Korea, kalau untuk Asia yang paling cepat tertangani, macam kan dia kan pulau dan ketat. Korea kan semi militer, Vietnam lebih hebat lagi malah nutup, turun. Naik lagi. Bingung. Loh kok naik lagi? Ya akhir-akhir ini juga saya dapat info beberapa negara Asia. Dia bikin pelatihan lagi kan. Tangani lagi. Disesuaikan dengan gen mereka. Ya. Mulai vaksinasi. Turun lagi. Nah totok timbul strain-strain yang baru. Yang sekarang. Yang strain Inggris lah. B117. Strain Afrika Selatan. Ini yang menimbulkan gelombang ketiga. Nah kita. Gelombang 1 itu baru turun. Sejak mulai vaksinasi, baru mulai Desember, Januari itu udah mulai senang. Baru sekarang baru mau naik. Jadi kita nggak tahu apakah data kita yang baik. Ya tidak semua kita tahu karena begitu beragamnya kompleks itu. Baik, apakah dengan adanya vaksinasi kita katakan berarti terjadi penurunan gitu di gelombang pertama ini? Apakah efektifkah dengan kemunculan vaksinasi yang dilakukan juga oleh pemerintah? Nyatanya efektif. Semua hasil grafik efektif. Tapi kan baik lagi pertanyaannya, ya. Vaksin mana yang efektif? Kita kan pertama dikatakan, loh kok Indonesia beli vaksin Cina? Betul vaksin Cina efektivitasnya tidak begitu tinggi, tapi dia safe karena dia adalah klasik virus yang dimatikan dimasukkan ke tubuh. Kita udah tahu, Bio Farma udah bisa. Mungkin kita bikin vaksin BCG segala macam semua bisa. Amerika nggak mau, dia merekayasa genetiknya. Moderna, Pfizer. Tapi semua penelitian ini untuk membuat vaksin itu rata-rata harusnya 2 tahun. Ada fase 1, fase 2, fase 3. Masa ada preklinik dulu malah sebenarnya. Preklinik fase 1, 2, 3, dan 4. Semua vaksin itu baru sampai fase selesai 2 ke 3. Tapi kan kalau nunggu sampai 2 tahun, keburu mati semua. Nah masing-masing menggunakan. Pfizer, Moderna, emang rekayasa genetik. Ya. Kalau itu berhasil, itu bisa menghasilkan bisnis, Pak. Kita kalau ngomong vaksin itu ada bisnis $1 billion.
udah menguasai. Tapi ingat nih kayak genetik. Apa genetik yang dipakai sampelnya genetik orang Indonesia kan beda. Belum tren virusnya. Butuh waktu lama ya dok ya? Iya justru itu. Tapi kan semua harus darurat. Makanya WHO mengeluarkan EUA namanya. Nah tiba-tiba kelihatan kan. Wah ternyata AstraZeneca di Eropa, karena yang digunakan dulu orang-orang tua, banyak menimbulkan gangguan jantung. Kelainan pembuluh darah. Sehingga harus hati-hati. Oh ternyata di Amerika ada hal yang kita baru lihat. Karena itu semua di fase 3. Apa yang menjadi penyebab dok? Akhirnya ada beberapa orang yang katakanlah menimbulkan efek seperti itu. Itulah yang kita bilang. Ini kan baru teknik baru, merekayasa genetik. Yang model kuno itu yang Sinovac yang kita pakai ini. Tidak efektif tidak setinggi seperti klaimnya yang rekayasa genetik 90%. Ya. Tapi dia aman. Lihat kan mana? Keluhannya. Nggak aman. Karena itu jelas virus. Itu kan rekayasa genetik. Kita nggak tahu jangka panjangnya apa hasilnya. Merubah-rubah otak-atik genetik segala macam semua. Kalau yang Eropa itu AstraZeneca itu pakai simpanse. Kalau yang Amerika itu pakai manusia. Jadi semua saling melihat segala macam semua. Banyak hal yang masih kita harus menunggu, pelajari. Tiba-tiba sekarang Brasil banyak menyerang anak dan orang hamil. Sampai Brasil mengumumkan tidak boleh hamil dulu sekarang. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Ini yang sedang kita selidiki. Nah, tapi itu secara umum ya. Baik. Nah, lalu dok, tentu dengan adanya vaksinasi ini kan sudah berjalan yang kurang lebih sejauh ini berapa dok yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga? Nah, per April kita baru 12,7 juta ya dari rencana 181 juta penduduk. Ya itu karena situasi yang berbeda segala macam semua dan kita datangkan kan. Kita impor. Dan sekarang ini negara-negara kaya dan yang memegang lisensi agak pelit. Makanya contoh aja kontrak-kontrak yang kita berikan, contoh kemarin kan yang dari Eropa. Mereka hentikan sementara karena tiba-tiba negaranya wabah lagi. Baik, nah tapi kan tentu sebenarnya pemerintah juga memfasilitasi kita diberikan secara gratis, kendala seperti itu. Namun terkadang masyarakatnya sendiri yang masih kurang aware terhadap itu. Nah mungkin Dokter Ari juga bisa memberikan informasi nih kepada Sobat Kemhan agar mereka juga ayo dong vaksin. Karena sebenarnya tidak memiliki efek apapun, apalagi kalau kita menggunakan Sinovac itu benar-benar aman gitu ya dok ya? Iya, masalahnya kan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat beragam, ya. Itu makanya kita nggak bisa kayak Singapura yang tingkat pendidikannya tinggi, segala macam semua lebih homogen, kita nggak gampang. Nah terus kalau pertanyaannya, terus Kemhan bagaimana? Kemhan dengan TNI gabung mensupport apapun yang diputuskan oleh BNPB selaku leading sektor dengan Kemenkes, ya. Mereka butuh apa? Wah kami kurang rumah sakit segala macam. Kemhan bangun Wisma Atlet. Kemhan bangun rumah sakit darurat infeksi di Pulau Galang. Kemhan bangun waktu itu Surabaya kan sampai zona hitam bukan merah lagi sebutnya. Bikinlah rumah sakit lapangan di Indrapura Sidoarjo. Tenaganya kita kuatkan. Rumah sakit kami bangun. Nah Kemhan ngapain? Kemhan cari anggarannya. Alihkan semua anggaran-anggaran itu buat penyediaan alat COVID. Kemhan TNI ada 110 rumah sakit. Kami tingkatkan kemampuannya. ICU-nya tambahin, segala macam semua. Ya. Kita mobilisir. Nah itu semua di Kemhan. Nanti yang jalankannya adalah rumah sakit TNI. Kemhan cuma punya satu rumah sakit Suwoto. Oke. Ya. Kalau untuk yang di daerah-daerah seperti apa tuh dok? Ya sama. Kan rumah sakit TNI itu dari Sabang sampai Merauke ada. Justru kami ada di hampir semua lapangan. Di mana ada prajurit TNI, di situ ada rumah sakit TNI. Terfasilitasi. Betul, justru kalau di luar Jawa, apalagi Indonesia Timur, rumah sakit TNI sering menjadi sandaran utama masyarakat di sana. Oke, nah Dokter Ari, kali ini juga waktu kita tidak banyak, saya juga ingin bertanya terkait ini kan kalau di Indonesia sendiri, kalau ada katakanlah kita mau Idul Fitri seperti itu, tentu ada momen-momen atau budaya seperti mudik lebaran seperti itu dalam menghadapi gelombang pergerakan masyarakat yang memang masif gitu di pertengahan bulan Mei 2021 ini. Nah, tadi kita sedang berada di gelombang pertama. Ini saya hanya berpikir saja nih, mungkin membayangkan seperti itu deh, ya. Kalau seandainya memang banyak sekali, walaupun ada larangan-larangan yang dilakukan oleh pemerintah, namun ada saja nih masyarakat yang tanda kutip nakal gitu, tetap melakukan mudik. Apakah bisa kemungkinan gitu akan muncul gelombang selanjutnya? Bisa. Kita udah lihat sekarang angka udah mulai menaik.
Wisma Atlet yang tadi sudah mulai kosong, mulai. Ya, laporan-laporan juga sudah naik lagi. Angka sekarang sudah naik lagi ke 5 ribuan. Tentu tidak sampai waktu sampai puncak pada 14 ribu segala macam ya. Kita udah khawatir. Persoalannya adalah balik lagi ke kultur. Ya. Kultur dan pendidikan bangsa kita bervariasi. Disiplin itu hal yang paling sulit di kita. Ya itu karena kan tidak semua sama pendidikannya, level pengetahuannya segala macam semua. Ini perlu kesadaran. Program yang usah banyak itulah saya bilang 3M itu saja, ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah untuk fasilitas 3T itu, tracing, testing, treatment. Nah sekarang tambahin lagi 2M, ya kan? Jadi 5M kan? Jadi mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, ya kan? Itu yang bisa saya tambahkan. Jadi ya kembali lagi, jangan kan yang simpel aja 3M itu. Ya. Baik, nah lalu dokter tips lah katakanlah seperti itu untuk masyarakat agar bisa selalu aware terkait dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga mumpung masih ada waktu nih kita bisa menjaga kesehatan kita. Apa langkah yang harus masyarakat ikuti, jalani dan selalu diingat gitu? Apa saja? Silahkan kepada Sobat Kemhan nih. Nah, satu hal yang sering kita lupa. Orang Indonesia tuh guyup, senangnya tuh kumpul. Mangan orang kamon, kumpul, ya. Nah kalau udah kumpul sesama keluarga, lupa tuh protokol. Ini kan cuma keluarga, makan di rumah, ya kan? Segala macam semua, buka masker, lupa. Padahal kalau ngomong sama keluarga kan kita ngomong bebas. Ketawa terbahak-bahak, bayangkan. Sekali semburan napas itu berapa ratus virus itu disebarkan. Kita ngomong jutaan. Ya. Tapi kan karena keluarga, lupa. Padahal keluarga ini keluarga jauh, datang arisan. Maka terjadilah ya, yang kita sebut klaster keluarga. Klaster pengajian, klaster arisan, klaster ulang tahun. Kantoran juga ya. Ya, karena kadang-kadang kita merasa kita kan setiap hari ketemu, padahal kan kita pulang di rumahnya kena dari rumah bawa ke kantor. Lupa ini masker, ya kan? Karena tiap hari ketemu satu kantor masih pakai masker, lu lebay lo katanya. Ya tapi itu yang kita harus jaga. Jadi jagalah dimanapun masker. 3M simpel kan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi itu nggak gampang dijalankan. Betul. Gitu. Yang paling penting adalah pola pikir masyarakat ini harus terbuka. Bahwa virus belum selesai, COVID belum berakhir. Masih ada di sekeliling Masih kita. Ada, waspada. Jaga kesehatan dan waspada. Baik, dokter terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih obrolan yang sebenarnya menarik sekali. Ya. Kayaknya 30 menit gak cukup nih kalau ngobrol sama dokter ya. Ya karena COVID sangat beragam sekali. Oke, dan yang paling penting adalah apalagi di ibadah puasa ini yang sedang menjalankan tentu harus menjaga imun lebih banyak lagi, berolahraga dan juga yang paling penting protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak. Tapi jangan lupa, jangan terus olahraga berkerumun pakai sepeda jadi klaster lagi. Olahraga yang ringan, tetap jaga jarak, mempertahankan masker. Oke, baik. Terima kasih dokter sama-sama, sudah hadir bersama kami. Yaitu Laksma TNI Dr. Ari Zakaria selaku Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tapi sebelum mengakhiri, nampaknya kita sama-sama harus salam bela negara nih. Yang paling penting. Jadi pesannya adalah jaga kesehatan. COVID belum selesai. Semoga kita terlindungi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Salam bela negara. Terima kasih dokter dan jangan lupa like, subscribe dan juga share video podcast kita karena masih banyak lagi tema-tema kita yang lebih menarik di episode berikutnya. Saya Suarah Madinah undur diri, sampai jumpa.